Motor Beat 2 tak, padahal ini mesin 4 tak. Langsung saja kita bongkar. Apa sih yang menyebabkan knalpot sampai berasap parah sampai kayak gitu? Kasihan yang di belakang terasapin ya, jadinya mulak. Nah, saat proses pembongkaran jangan lupa baca bismillah supaya pekerjaan kita lancar. Seperti biasa, kita buka knalpot, kita buka cover engine. Meskipun tidak dipisahkan dengan rangkanya, itu juga bisa. Tapi yang lebih mudah tinggal kita pisahkan seperti ini kalau pekerjaannya tidak susah. Kemudian kita buka semua komponen-komponennya. Kopnya kita lepas, o-ringnya kita lepas, kemudian baut dalamnya belum dilepas. Kita lepas dulu gigi sintriknya menggunakan kunci 8. Kemudian baru baut dalamnya yang pinggir menggunakan kunci 10. Kemudian apalagi ya, saya bingung bongkarnya, bercanda teman-teman. Nah, kita lepas dulu semua baut-bautnya ya. Nah, kemudian baut dalamnya, bukan baut sih, ini namanya mur. Murnya kita lepas menggunakan kunci 12 ya. Jadi jangan sampai pahili baut sama mur. Terkadang untuk pemula itu susah bedain mana baut mana mur. Nah, seperti ini udah lepas tuh, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, tuh itu keraknya banyak banget ya. Ini motor Beat ESP ya, kode K44 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian gigi sintrik lepaskan. Kemudian bagian lidah tensioner kita lepaskan dulu sama packingnya ya. Nah, packingnya kita lepaskan. Kemudian kita tarik. Nah, dikit lagi kena. Nah, udah kena nih. Lihat tuh, bagian liner pistonnya baret-baret. Nah, ini yang menyebabkan ngebul parah seperti motor 2 tak tuh. Di bagian pistonnya macet parah ya. Ini bekas macet kemudian dikasih oli baru bisa hidup. Jadinya ngelun seperti itu ya. Kita lepas ya sepinya. Nah, dan untuk melepas pennya ini kan bekas macet jadi sulit ya kalau ditusuk pakai kunci T, sulit. Ya udah kita tracker aja lah seperti biasa supaya mempermudah pekerjaan kita. Kalau udah baca bismillah pasti semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Tidak susah-susah. Yang susah itu apa coba ya? Yang susah di dunia ini apa ya? Saya kurang paham. Sebenarnya semuanya mudah, tidak ada yang susah ya. Nah, lihat ini bagian pistonnya ini. Nah, ini harus di quarter ya, ganti piston oversize. Untuk motor Beat bisa di OS kecuali motor Matic Yamaha. Nah, kemudian satu lagi yang menyebabkan ngebul tipis itu di bagian seal clapnya. Jadi wajib kita ganti setelah bongkar seperti ini ya, wajib kita sekir, wajib kita ganti seal clapnya supaya tidak ngelun, tidak ngebul. Kasihan yang di belakang supaya oli tidak cepat habis. Nah, perhatikan saat proses pembongkaran diingat-ingat jangan sampai tertukar kayak yang dulu-dulu. Pelatuk sampai tertukar padahal sudah jelas ada in, ada X, mana disimpannya ya. Kemudian cara pembongkaran pel klepnya mudah, tinggal diganjal bawahnya pakai kain ya. Untuk menekan klep tinggal gedor aja pakai palu martil sampai bejat. Jangan ya, jangan sampai bejat, nanti kita ganti rugi. Cukup diketuk aja, ini udah lepas tuh ya. Tuh kerak-keraknya nanti kita bersihkan aja. Jadi penyebab motor ngebul itu ini nih. Nah, seal clamp yang karet ini juga udah the wear. Jadi yang perlu kita ganti seal clamp sama piston. 500.000 beres, sediakan aja uangnya. Nanti kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa sediakan kopi dan rokoknya, sediakan tahu dan tempenya. Kita mulai, bismillahirrohmanirrohim. Mengatasi motor Beat ESP ya, yang starter halus itu ngebul. Setelah saya lakukan proses quarter, ganti piston set seperti ini ya, OS oversize 50 naik dari standar. Nah, kita pasang ring piston sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di
video reels ya. Ada, kemudian setelah itu pasang sepi pengunci pen pistonnya kita pasangkan. Kemudian langsung kita pasangkan, jangan sampai salah untuk posisi penyimpanannya. Yang in itu ya di atas. Ya, kalau di atas itu lebih enak ya. Kemudian jangan lupa pakai plastik seperti ini. Kita masukkan pengancingnya, kunci ya. Kalau misalkan gak dipasang ini sepinya, nanti pen pistonnya bisa merusak linernya bisa baret-baret teman-teman ya. Nah, kemudian sesuaikan lagi ring piston sesuai impian kita ya. Jadi celahnya harus disesuaikan. Jangan lupa kasih oli, pasang 2 buah pin dowel atas bawah sebelah kiri. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang packing. Dan untuk packing kertasnya ini berbeda dengan bit karbu ataupun bit FI sebelumnya. Ini pakainya bit ESP. Jadi jangan sampai salah untuk packing kertasnya ini ya. Harus diperhatikan. Kalau packing sengnya itu sama dengan bit FI, bit ESP itu sama saja. Nah, kemudian di bagian linernya kita kasih olai, selai olai. Nah, kita masukkan seperti ini, lidah tensionernya tekan ke bawah, masukkan dulu celah ring pistonnya dulu. Setelah masuk celahnya, tinggal tekan bagian punggungnya menggunakan ramo ataupun curug ataupun linggis ya. Nah, sambil kita goyang-goyang, kalau dimasukin digoyang-goyang pasti masuk lah, dijamin itu ya. Tuh udah masuk. Kemudian rantai keteng tinggal tarik ke atas, jangan ke dalam tariknya ya. Nah, udah masuk, kemudian paskan seperti ini, tinggal kita posisi topkan. Posisi top bisa kita lihat langsung oleh mata di pistonnya ataupun di garis magnet ya. Pasang lidah tensioner bagian bawah. Kemudian kita lap sisa oli-olinya. Kemudian sediakan packing seng dan 2 buah pin dowelnya. Nah, pasang 2 buah pin dowel atas dan bawah sebelah kanan. Kemudian packing seng kita pasangkan. Kalau misalkan permukaan masih rata dan packing sengnya itu berwarnakan cat hitam, gak perlu dikasih lem. Setelah itu kita rakit bagian headnya. Nah, seal clamp-nya kita ganti menggunakan yang baru. Sebelum pasang seal clamp, pasang ring bawah ya. Kemudian klep udah saya sekir ya teman-teman. Kemudian untuk pemasangan per klep yang rapat di bawah dan yang ada marking di atas. Jadi yang rapat di bawah, yang renggang di atas. Jadi yang renggang itu di atas ya teman-teman. Kemudian pasang kuku klepnya, tinggal tekan aja pakai jari ramo seperti ini, udah kuat lah. Kalau motor cc kecil mah mudah masukinnya ya, beda dengan 500 cc. Kemudian pasang noken asnya. Posisi noken as seperti ini, diposisikan bebas ya. Pasang bautnya, kemudian langsung kita kencangkan supaya tidak lupa. Terkadang kita suka pikun, lupa. Kalau nggak dikencengin terlebih dahulu nanti lupa. Kemudian jangan lupa ini pelatuk klep yang in, yang X nya harus diperhatikan. Yang X itu ada tanda E nya, yang in ada tanda in nya. Jangan dibolak-balik, kalau terbalik nanti bisa kacau, nanti starter berat dan tenaga ngempos. Karena saya sudah 3 kali menemukan kasus pelatuk klepnya terbalik, yang in disimpan di X, yang X disimpan di in. Itu bagaimana caranya, itu tidak melihat ya. Nah, kita pasang pennya juga harus benar sesuai dengan dudukan bautnya, gak bisa dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik bisa, asal jangan dibolak-balik dudukannya. Kita langsung kencangkan ya. Setelah itu langsung pasang ya. Nah, kita pasangkan. Nah, kalau misalkan sedikit keras itu tandanya pin dowel masih nyelap. Tinggal kita ketuk menggunakan palu karet ya, jangan pakai palu besi. Kalau pakai palu besi nantinya dakon. Pasang ringnya, pasang murnya ya. Kemudian tinggal kita kencangkan. Jangan lupa baut yang di sebelah kiri, baut 10-nya kita masukin ke dalam ya, jangan keluar. Kemudian kencangkan langsung menggunakan kunci torsi. Kita atur torsinya ya, kita atur di 18,5 sampai dengan 19 Nm. Mau sampai 20 Nm juga tidak masalah, asal jangan lebih dari itu ya. Nanti terlalu kencang noken as bisa jadi syarat teman-teman. Nantinya noken as
untuk bearingnya bisa cepat rusak karena ketekan ya. Jadi hati-hati cara pengencangan motor Beat ini, jangan sampai membuat si noken as jadi tertekan untuk bagian bearingnya, nantinya cepat rusak. Oke, setelah saya kencengin, kita topkan lagi ya. Topkan, cara ngelihatnya di magnet aja, garisnya harus sesuai dengan tanda panah di top. Kemudian setelah posisi noken as bebas, pasang gigi sintrik, titiknya menghadap ke depan untuk garis gigi sintrik horizontal ya, atas bawah. Kemudian kita pasang bautnya ya. Nah, seperti biasa baut-bautnya seperti ini. Nah, jadi bautnya jangan sampai tertukar dengan baut dudukan rocker arm karena beda panjangnya ya, beda dikit. Nah, langsung kita pasangkan, kencangkan seperti biasa menggunakan kunci 8. Kita turunkan dulu penekan lidah tensionernya, kemudian langsung pasangkan lagi tutupnya, kencangkan lagi karena udah top ini, tinggal kita torsi. Saya torsi di angka 16 Nm untuk baut baja ini, karena baut baja ini ya, jadi harus kencang teman-teman. Kemudian setelan klepnya kita atur ya, yang ins 0,10, yang X 0,15 kita atur. Mau dirapetin boleh, mau direnggangin boleh, tergantung selera kita masing-masing ya. Yang penting yang X harus lebih renggang daripada yang in. Kemudian kita pasangkan, masukin olinya, jangan lupa tutup bautnya, dikencengin. Kemudian cek olinya yang naik ke head. Nah, kita putar pakai impact. Kalau nggak ada impact, di engkol-engkol di bagian selahan bisa. Kemudian karetnya kita kasih lem di bagian cekungannya saja, nggak perlu semuanya. Kita pasang langsung tutupnya ya. Kemudian bautnya kita pasangkan. Luarannya nggak apa-apa buladig seperti ini, yang penting dalamannya sudah bersih. Dibersihkan saya sama thinner, udah bersih, kinclong. Tadinya lada banget seperti hitam, seperti wajah-wajah yang lagi berjemur berhari-hari. Kemudian pasang karet anti getarnya ini di sini di tengah-tengah. Biasanya pada lupa, pada lengit ya. Nah, kemudian cover engine-nya kita pasangkan lagi. Kalau nggak dipasang itu sungguh luar biasa, lupa nantinya. Nah, selangnya kita masukin ke liangnya sini. Nah, oke. Kemudian tutupnya yang atas kita pasangkan lagi. Tinggal ngeklipin aja. Klip-klip sampai ngeklip ya. Nah, oke, ini udah sedikit ngeklip, tinggal kita pasang baut-bautnya. Baut 10, yang satu yang ada ringnya seperti di baut jok itu di sini. Kemudian baut skrup ada 3, ada 4 ya. Nah, baut skrupnya. Kemudian setelah ini kita pasang intake manifold dan throttle body. Throttle body udah pas, udah dibersihkan. Di bawah manifold ada bonnet ya, bonnet. Kemudian langsung kita kencangkan. Setelah kencang kita pasang filter udara ya, filter udara kita pasang. Kemudian setelah filter udara, knalpot kita pasangkan juga ya, selang hawa pasangkan. Kemudian kita langsung naikkan ke mesin ya teman-teman. Pasang bagian EOT, injektor, TPS, ICV, spool kita pasangkan. Setelah itu kita hidupkan. Nah, udah hidup, kita diamin 10 menit dulu ya. Jangan di-blare-blare dulu biar penyesuaian. Inrejennya dikit aja karena ini udah bisa langsung ke bare motor. Nah, setelah 10 menitan baru kita coba blare teman-teman, untuk mengetes kualitas dari quarteran tersebut, apakah bagus atau tidak sesuai dengan request. Nah, langsung sekarang geber nih, geber sambil kita lihat knalpotnya masih berasap atau tidak. Kalau masih berasap, gagal saya nepak parang lagi. Nah, dan ternyata sudah berhasil teman-teman. Jadi begitulah tutorialnya.